Perkenalkan, nama saya Ahmad Yandri Hafiz Fakrullah dengan NIM 64240531. Saya dari kelas 642A07. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika ekonomi. P1. Barisan, deret, dan penerapan. Soal nomor 1. Seorang pengusaha menyisihkan 1 juta pada bulan pertama untuk ditabung. Setiap bulan berikutnya, ia menambah jumlah tabungan sebesar Rp250.000 dari bulan sebelumnya. Berapa total tabungan yang berhasil dikumpulkan selama 12 bulan? Jawabannya, suku pertama A sama dengan 1 juta. Beda B sama dengan 250.000. Jumlah bulan N sama dengan 12. S12. N per 2, 2A plus N min 1 dikali B. S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 dikali 1 juta ditambah 11 dikali 250.000 sama dengan 6, 2 juta plus 2.700.000 rupiah. Hasilnya 6 dikali 4.750.000 rupiah. Hasilnya total semua adalah 28.500.000 rupiah. Soal nomor 2. Masih di P1, barisan deret dan penerapan. Soal nomor 2 adalah seorang menanam modal awal sebesar Rp500.000 pada sebuah usaha yang berkembang 100% setiap bulan. Berapa nilai modal setelah 6 bulan jika tidak ada penarikan? Jawabannya adalah A sama dengan 500.000, R sama dengan 2, N sama dengan 6. Materinya 2U6 sama dengan A dikali R N min 1 sama dengan 500 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 500.000 dibagi 32 sama hasilnya adalah 16 juta rupiah. Jika ditanya modal seluruh bulan, jumlah total investasi setiap bulan adalah, rumusnya adalah S6 sama dengan A dikali R N min 1 per R min 1 sama dengan 500.000 rupiah dikali 2 pangkat 6 min 1 per 2 min 1 sama dengan 500.000 rupiah dikali 64 min 1 per 1 sama dengan 500.000 rupiah dikali 63 sama dengan 31.500.000 rupiah. Kita lanjut ke P2, fungsi linear. Fungsi linear. Sebuah perusahaan memproduksi meja biaya tetap produksi sebesar Rp2 juta dan biaya variabel setiap meja adalah Rp150.000. Jika meja dijual dengan harga Rp250.000 per unit, tentukan A. Fungsi biaya total, C. dalam kurung X. B. Fungsi pendapatan, R sama dengan X. Fungsi keuntungan, P dalam kurung X. Dan D. Keuntungan jika terjual 30 meja. Jawaban yang A. Fungsi biaya total, cost constituent, biaya tetap sama dengan 2 juta. Biaya variabel per unit Rp150.000. Dan rumusnya adalah C dikali X. Jadi
2 juta ditambah 150 ribu rupiah X. Dan kita jawab ke yang pertanyaan B. Fungsi pendapatan, revenue function. Harga jual per unit sama dengan 250 ribu rupiah. RX-nya jadi 250 ribu rupiah X. Yang C, fungsi keuntungan, profit function. P dalam kurung X sama dengan R dalam kurung X min C dalam kurung X sama dengan 250 ribu X dikurang 2 juta ditambah 150 ribu X sama dengan 100 ribu X min 2 juta. Dan D, keuntungan jika terjual 30 meja. P dalam kurung 30 sama dengan 100 ribu dikali 30 dikurang 2 juta sama dengan 3 juta dikurang 2 juta sama dengan 1 juta rupiah. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Masih di pertemuan 2 fungsi linear. Sebuah usaha makanan memiliki biaya tetap 500 ribu dan biaya variabel 10 ribu. Per porsi, makanan dijual seharga 15 ribu per porsi. Tentukan fungsi biaya total dan fungsi pendapatan. Yang B, tentukan titik impas break-even point. Yang C, berapa porsi minimal agar mulai mendapatkan untung? Jawabannya adalah fungsi biaya. Yang A, C dalam kurung X sama dengan 500 ribu sama dengan 10 ribu X. Fungsi pendapatan R dalam kurung X sama dengan 15 ribu X. Yang B, titik impas saat R dalam kurung X sama dengan C dalam kurung X. 15.000 X sama dengan 500.000 ditambah 10.000 X. Dan 5.000 X sama dengan 500.000 sama dengan X sama dengan 100. Jadi titik impas terjadi saat terjual 100 porsi. Yang C, agar mulai untung harus lebih dari 100 porsi, minimal 101 porsi. Materi pertemuan 3. Penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Soal 1. Sebuah usaha minuman kopi memiliki biaya tetap sebesar 1.200.000 per bulan untuk sewa tempat dan gaji pegawai. Biaya variabel untuk setiap gelas kopi adalah 5.000 termasuk bulan dan listrik. Harga jual setiap gelas kopi adalah 10.000. Pertanyaan A. Tentukan fungsi biaya total C dalam kurung X, C dalam kurung X. Tentukan fungsi pendapatan R dalam kurung X. Tentukan fungsi keuntungan P dalam kurung X. Tentukan titik impas break-even point. Yang E, berapa keuntungan jika terjual 500 gelas kopi? Jawabannya adalah fungsi biaya total, cost function. Biaya tetap sama dengan 1.200.000 rupiah. Biaya variabel per unit sama dengan 5.000 rupiah. C dalam kurung X sama dengan 1.200.000 rupiah ditambah 5.000 X. B, fungsi pendapatan. Harga jual per gelas sama dengan 10.000 rupiah. R dalam kurung X sama dengan 10.000 X. C, fungsi keuntungan. P dalam kurung X sama dengan R dalam kurung X. Min C dalam kurung X sama dengan 10.000 X dikurang 1.200.000 rupiah ditambah 5.000 X sama dengan 5.000 X dikurang 1.200.000 rupiah.
D. Titik impas. Saat P dalam kurung X sama dengan 0 atau R dalam kurung X sama dengan C dalam kurung X. 5000 X min 1.200.000 sama dengan 0. X sama dengan 1.200.000 per 5000 sama dengan 240 gelas. Oke. Keuntungan jika terjadi 500 gelas kopi, P dalam kurung 500 sama dengan 5000 min 1.200.000 sama dengan 2.500.000 dikurang 1.200.000 sama dengan hasilnya adalah 1.300.000 rupiah. Lanjut ke P4. Sebuah perusahaan memproduksi dan menjual sebuah produk. Fungsi pendapat total revenue dari produk tersebut diberikan oleh, dan fungsi biaya total cost adalah dengan Q adalah jumlah unit produk yang diproduksi dan dijual. Pertanyaan 1. Tentukan fungsi keuntungan profit fantastic. 2. Tentukan jumlah produk yang harus dijual agar keuntungan maksimal. 3. Berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh perusahaan? Jawabannya adalah 1. Menentukan fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan N dalam kurung Q atau PI dalam kurung Q, N dalam kurung Q adalah N dalam kurung Q sama dengan TR dalam kurung Q min TC dalam kurung Q. N dalam kurung Q dalam kurung 100Q min Q pangkat 2 tutup kurung kurang 20Q ditambah 50. N dalam kurung Q sama dengan 100Q dikurang Q pangkat 2 min 20Q min 50. NQ sama dengan Q pangkat 2 plus 80Q min 50. Nomor 2. Menentukan jumlah produk untuk keuntungan maksimum. Fungsi N dalam kurung Q sama dengan min Q pangkat 2 plus 80Q min 50 per PI dalam kurung Q sama dengan min Q pangkat 2 ditambah 80Q min 50N dalam kurung Q sama dengan min Q pangkat 2 plus 80Q min 50 adalah fungsi kuadrat yang konvensional utama negatif sehingga grafiknya terbentuk parabola terbuka ke bawah, dan titik maksimum terjadi di Q sama dengan min B 2A sama dengan min 802 dalam kurung min 1 sama dengan min 80 min 2 sama dengan 40 Q sama dengan var BH2A sama dengan var 80 H2 min 1 sama dengan var 80H min 2. 40Q 2 sama dengan 2A min B sama dengan 2 min 1 min 80 sama dengan min 2 min 80 40. Jadi keuntungan maksimum terjadi saat Q sama dengan 40Q sama dengan 40 per unit. 3. Menghitung keuntungan maksimum. Substitusikan Q sama dengan 40Q sama dengan ke dalam fungsi keuntungan. 40 sama dengan min 402 plus 80 dalam kurung 40 min 40 PI
dalam kurung 40 sama dengan min 40 pangkat 2 plus 80 dalam kurung 40 min 50N dalam kurung 40 sama dengan min 402 ditambah 80 dalam kurung 40 min 50N dalam kurung 40 sama dengan min 1600 ditambah 3200 kurang 50 sama dengan 1550.000 per PI dalam kurung 40 min 1600 ditambah 3200 min 50 sama dengan 1550N dalam kurung 40 dikurang 600 ditambah 3200 dikurang 50 sama dengan hasilnya total semua 1550. P5. Penerapan non-linear dalam ekonomi. Soalnya adalah sebuah perusahaan menggunakan dua input utama dalam proses produksinya, yaitu modal dalam kurung K dan tenaga kerja dalam kurung L. Fungsi produksinya perusahaan tersebut mengikuti bentuk fungsi produksi COBB Douglas sebagai berikut. Q sama dengan 10K pangkat 0 dikali 4 L pangkat 0 dikali 6, di mana Q adalah jumlah output yang dihasilkan dan K adalah jumlah modal dalam juta rupiah. L adalah jumlah tenaga kerja dalam unit. Koefisien 10 adalah faktor teknologi. Pertanyaan: berapa output yang dihasilkan jika perusahaan menggunakan 25 juta rupiah modal dan 100 unit tenaga kerja? 2. Jika perusahaan ingin menghasilkan sekitar 200 unit output dan jumlah tenaga kerja tetap 100 unit, berapa modal minimal yang dibutuhkan? 3. Apakah perusahaan mengalami skala hasil meningkat, menurun, atau konstan? Jelaskan berdasarkan eksponen pada fungsi produksi tersebut. Jawaban yang P5. 1. Masukkan ke dalam fungsi Q sama dengan 10 dalam kurung 25 pangkat 0.4 dalam kurung 100 pangkat 0.6. Jadi Q sama dengan 10 dikali 4.47 dikali 15.85 sama dengan hasilnya adalah 708.96. Jadi outputnya sekitar 709 unit. 2. Diketahui Q sama dengan 200, L sama dengan 100, maka 200 sama dengan 10K pangkat 0.4 dalam kurung 100 0.6. Jadi 200 sama dengan 10K 0.4 dalam kurung 15.85. Jadi 200 sama dengan 158.5K 0.4. Jadi K 0.4 sama dengan 200 per 158.5 sama dengan 1.26. Jadi K sama dengan 1.26 pangkat 1 per 0.4. Hasilnya adalah 2.42. Jadi modal minimal yang dibutuhkan sekitar 2.042 juta rupiah. 3. Skala hasil. Jumlah eksponen 0.4 plus 0.6 sama dengan 1. Berarti perusahaan mengalami skala hasil konstan, artinya jika semua input digandakan,
output juga akan naik sebesar kelipatan yang sama. Lanjut ke materi berikutnya. Materi P6, kita memasuki matriks. Jadi perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk memproduksi barang tersebut, dibutuhkan 3 jenis bahan baku, bahan X, bahan Y, dan bahan Z. Kebutuhan bahan baku per unit produk ditunjukkan dalam tabel berikut. Bahan baku X, produk A, dan produk B. Bahan baku X, 2 unit, 3 unit. Bahan baku Y, 1 unit, 2 unit. Bahan baku Z, 4 unit, 1 unit. Dalam suatu hari, perusahaan memproduksi 100 unit produk A dan 150 unit produk B. Pertanyaannya, 1. Nyatakan masalah di dalam bentuk kalian matriks. 2. Hitunglah total kebutuhan setiap jenis bahan baku dalam sehari. Satu, bentuk matriks. Matriks kebutuhan bahan baku per unit produk dalam kurung 2 kali 3 matriks. M sama dengan 2, 1, 4, 3, 2, 1. Vektor jumlah produk yang diproduksi per hari 2 dikali 1 matriks. P sama dengan 100, 150. Perkalian matriks. K sama dengan M kali P. Dalam kurung 2, 1, 4, 3, 2, 1 dikali 100, 150. Sama dengan 2 dalam kurung 100 plus 3 dalam kurung 150. 1 dalam kurung 100 ditambah 2 dalam kurung 150. 4 dalam kurung 100 tambah dalam kurung 1 150 sama dengan hasilnya adalah 200 ditambah 400, 100 ditambah 300, 400 ditambah 150. Jadi total matriks adalah 650, 400, 550. Total bahan X yang dibutuhkan sama dengan 650 unit, total bahan Y yang dibutuhkan 400 unit, dan total bahan Z yang dibutuhkan 550 unit. Lanjut ke materi berikutnya. P7, determinan matriks dan penerapannya. Soal. Sebuah perusahaan makanan memproduksi dua jenis produk, yaitu roti dan kue. Untuk membuat kedua produk tersebut, perusahaan membutuhkan 2 bahan baku utama, tepung dan gula. Informasi kebutuhan bahan baku per unit produk adalah sebagai berikut. 1. Roti membutuhkan 2 kg tepung dan 1 kg gula. 1 kue membutuhkan 1 kg tepung dan 2 kilo gula. Pada suatu hari, total bahan baku yang digunakan adalah 22 kg tepung dan 23 kg gula. Pertanyaannya adalah, berapa banyak roti dan kue yang diproduksi hari itu? Dan 2. Hitunglah determinan dari matriks koefisien dan jelaskan maknanya. Jawabannya adalah X sama dengan jumlah roti dan Y sama dengan jumlah kue. 2X plus 1Y sama dengan 22. Itu adalah persamaan tepung. Dan 1X tambah 2Y sama dengan 23. Itu adalah persamaan gula. Step 1. Conversion matrix.
A titik 2. A sama dengan 2, 1, 1, 2. Vektor hasil B sama dengan 22, 23. 1. Perusahaan memproduksi 7 roti dan 8 kue. 2. Determinan matriks koefisien adalah 3 kue. Step 2. Hitung determinan det A. Det A sama dengan dalam kurung 2 dalam kurung 2 min dalam kurung 1 dalam kurung 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Buat matriks A, gantikan kolom pertama A dengan B. A sama dengan 22, 23, 1, 2. Det dalam kurung A sama dengan 22 dalam kurung 2 min 1 dalam kurung 23 sama dengan 44 kurang 23 sama dengan 21. Buat matriks A, gantikan kolom kedua A dengan B. A 2, 1, 22, 23. Jadi det A sama dengan dalam kurung 2 dalam kurung 23 min dalam kurung 22 dalam kurung 1 sama dengan 46 kurang 22 sama dengan 24. Step 3. Det A dalam kurung R sama dengan per det dalam kurung A sama dengan 21 per 3, hasilnya adalah 7. Y dalam kurung det A Y per det A sama dengan 24 min 3, hasilnya adalah 8. 1. Perusahaan memproduksi 7 roti dan 8 kue. 2. Determinan matriks koefisien adalah 3. Artinya, sistem persamaan memiliki solusi unik dan bahan baku yang tersedia cukup untuk menghasilkan kombinasi produk tertentu. Jika determinannya 0, baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.